Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahermawan. Saya dari kelas 1C Manajemen dengan NPM 2561201069. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah dasar-dasar ekonomi dengan tema Business Plan atau perencanaan bisnis, sebuah dokumen yang tertulis disusun oleh wirausaha untuk menggambarkan secara lengkap seluruh hal yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan, baik yang berasal dari perusahaan ataupun di luar perusahaan. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam memulai dan mengelola sebuah bisnis. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertiannya. Apa itu business plan secara sederhana? Business plan adalah panduan atau peta jalan bagi seorang pengusaha dalam memulai dan menjalankan suatu bisnis. Di dalamnya berisi penjelasan tentang usaha yang akan dibuat, seperti produk, jasa yang ditawarkan, target pasar, strategi yang digunakan, dan sampai perencanaan keuangan. Business plan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama menjembatani ide dan kenyataan. Seringkali kita memiliki banyak ide bisnis, tetapi tanpa perencanaan yang matang, ide tersebut sulit diwujudkan. Business plan membantu agar ide menjadi lebih realistis dan terarah. Nomor 2, memberikan gambaran yang jelas tentang bisnis, mulai dari produk, target pasar, lokasi, modal, hingga cara kerja bisnis, semuanya dijelaskan dalam detail. Yang ketiga, membantu pengusaha tetap fokus atau stay on track. Dengan adanya rencana tertulis, pengusaha tidak mudah keluar jalur ketika bisnis sudah bekerja atau berjalan. Selanjutnya nomor 4 ada menentukan visi dan misi yang jelas sehingga bisnis punya arah jangka pendek dan jangka panjang. Yang kelima, membantu mendapatkan investor dan pendanaan, karena investor hanya mau memberikan dana jika rencana bisnis yang disusun jelas, realistis, dan meyakinkan. Sebelum bisnis ditulis atau sebelum plan bisnis ditulis, perusahaan atau wirausaha perlu menjawab pertanyaan dasar 5W1H. Yang pertama, what? Apa produk jasa yang ditawarkan, seperti misalnya makanan, minuman, jasa laundry, jasa desain, dan sebagainya. Selanjutnya ada why, mengapa produk atau jasa ini dibuat, apa masalahnya yang ingin diselesaikan, apa keunggulannya dibanding produk lain. Selanjutnya ada wo, siapa target konsumennya, dilihat dari usia, pekerjaan, pendapatan, minat, dan kebiasaan mereka. Selanjutnya ada when, kapan bisnis ini mulai berproses, apakah musiman atau berjalan. Selanjutnya ada where, di mana bisnis dijalankan, apakah online, di rumah, toko, atau perbelanjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada how, bagaimana bisnis ini dijalankan, mulai dari proses produksi, pelayanan, distribusi, hingga promosi. Jawaban dari pertanyaan ini menjadi fondasi awal menyusun bisnis plan. Setelah itu kita menentukan ide usaha, merumuskan konsep bisnis, lalu melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan ini mencakup kelayakan pasar, teknis, dan juga operasional, manajemen serta organisasi, dan juga keuangan. Tujuannya untuk memastikan bahwa bisnis yang akan dibuat memang realistis untuk dijalankan. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai executive summary. Yang pertama ada latar belakang usaha. Bagian ini menjelaskan secara lebih detail tentang perusahaan atau bisnis yang akan dibangun, antara lain yang pertama visi dan misi perusahaan, sejarah atau alasan berdirinya usaha, pihak-pihak yang terlibat beserta tanggung jawabnya, kondisi keuangan saat ini, rencana pengembangan usaha, jenis produk atau jasa yang ditawarkan, manfaat produk bagi konsumen, gambaran pesaing dan keunggulan produk, dan yang terakhir lokasi usaha, status tempat, sewa atau beli, luas daerah, luas area, dan kelebihannya. Dengan membaca bagian ini, orang lain sudah mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bisnis. Yang selanjutnya ada analisa pemasaran atau marketing analysis. Analisa pemasaran ini adalah inti dari business plan, karena bisnis tidak akan berjalan tanpa pasar yang jelas. Nah, di bagian ini dijelaskan bahwa ada profil konsumen secara detail, potensi pasar dan pertumbuhan bisnis, market share yang bisa diraih, karakteristik konsumen, tingkat persaingan, analisa kuantitatif dan kualitatif, strategi harga, strategi promosi, serta kelayakan.
serta pelayanan. Dari analisa ini kita bisa tahu siapa target pasar yang tepat dan bagaimana cara menjangkau mereka, juga bagaimana cara memenangkan persaingan. Selanjutnya ada analisis produk atau produk analis. Di sini dijelaskan definisi produk, bahan baku yang digunakan, proses produksi, standar kualitas, serta perbandingan dengan produk pesaing. Biasanya juga digunakan dalam analisis SWOT atau SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, threat. Strength kelebihan produk, weakness kelemahan produk, opportunity peluang pasar, atau threat ancaman dari luar. Analisa ini membantu kita melihat posisi produk di pasar. Selanjutnya ada analisa manajemen atau manajemen analis. Bagaimana di bagian ini dijelaskan bisnis dikelola meliputi yang pertama struktur organisasi, jumlah karyawan, kualifikasi serta keahlian pegawai, pembagian tugas atau job description, sistem gaji dan tunjangan, kelebihan kelemahan manajemen. Dengan manajemen yang tertata, bisnis akan lebih stabil dan juga lebih profesional. Analisa keuangan atau financial analysis. Bagian ini menjangkau atau menjelaskan kondisi dari proyeksi keuangan bisnis, meliputi modal yang dimiliki, jumlah dana yang dibutuhkan, biaya operasional harian, bulanan, dan tahunan. Ada perkiraan pendapatan, perhitungan laba rugi, serta evaluasi kelayakan usaha. Tujuannya untuk melihat apakah usaha ini menguntungkan dan berkelanjutan. Baik, di bagian skema bisnis plan ada beberapa hal yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada executive summary. Ini ringkasan bisnis yang isinya seperti produk atau jasa, nilai uniknya, target pasar, model bisnis, kebutuhan modal, dan juga rencana peluncuran. Selanjutnya ada target market seperti profil konsumen, kayak usia, pekerjaan, minat, perilaku pembelian, dan juga potensi pasar. Yang ketiga ada competitors atau analisis pesaing langsung dan tidak langsung, dan juga SWOT, dan juga positioning produk. Yang keempat ada human resources atau sumber daya manusia yang berisi struktur tim, jumlah dan tugas karyawan, skill yang dibutuhkan, dan juga sistem gaji. Yang kelima ada vendors atau supplier, sumber bahan kebutuhan rutin seperti kualitas, stabilitas harga, dan juga alternatif supplier. Yang keenam ada marketing plan seperti strategi harga, promosi, branding, media pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Yang ketujuh ada operation seperti alur kerja produksi, lokasi dan fasilitas, standar kualitas, serta biaya operasional rutin. Baik, yang kedelapan ada financial projection seperti modal awal, biaya tetap dan variabel, proyeksi pendapatan, laba rugi, dan juga BIP. Yang kesembilan ada strategi peluncuran seperti soft grand opening, campaign promosi, media publikasi, dan juga evaluasi awal. Sebagai kesimpulan dan saran, bisnis plan adalah panduan strategis yang membantu pengusaha menjalankan bisnis secara terarah dan terukur. Dengan bisnis plan, kita dapat merencanakan usaha dengan matang, meminimalkan risiko kerugian, mengelola bisnis dengan lebih profesional, serta meningkatkan peluang pendapatan, keuntungan, dan juga investor. Nah, demikian presentasi mengenai bisnis plan. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.